在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Matahari Grand Empyrean merupakan perpaduan warna hitam dan putih. Itu memancarkan cahaya aneh yang menerangi dunia dan menutupi kekosongan di belakang Wang Lin. Ini adalah kekuatan terkuat Wang Lin. Ketika matahari Grand Empyrean muncul, Wang Lin melangkah maju dan bergegas menuju Dao Yi yang terkejut. Mata Jiu Di menjadi serius dan pupil matanya menyusut saat dia maju ke depan untuk menghentikan Wang Lin. Dia tidak bisa melihat Dao Yi jatuh ke kutukan leluhur. Dia tidak ingin klan Celestial berada dalam keadaan menyedihkan di mana keseimbangan dengan klan kuno rusak. Sekarang Kaisar Langit telah jatuh, tidak ada yang bisa terjadi pada Dao Yi. Saat Jiu Di bergerak maju, cahaya putih menutupi seluruh tubuhnya. Di belakangnya, matahari putih muncul dan membentuk serigala putih raksasa. Ia mengaum dan bergegas maju untuk memblokir Wang Lin. Keduanya semakin dekat dan dekat. Wang Lin, Dao Yi tidak bisa dibunuh. Jiu Di meraung dan serigala putih di sekitarnya membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat serigala putih mendekat, matahari hitam dan putih mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan cepat menyusut dan memasuki tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Lin mengandung kekuatan penuh garis matahari Grand Empyrean. Dia membalikkan tubuhnya dan menendang serigala itu. Pada titik ini, satu pukulan dan satu tendangan mengandung kekuatan dunia dan dapat memicu segala jenis mantra. Dengan tendangan ini, kekosongan bergetar. Dari kejauhan, ini bukan lagi benturan serigala putih dan tendangan Wang Lin, melainkan benturan matahari putih dan matahari hitam putih. Gemuruh menggelegar bergema ke segala arah. Saat gemuruh-gemuruh bergema, matahari putih Grand Empyrean Jiu Di bergetar. Serigala putih melolong ketika tubuh besarnya roboh akibat benturan. Hanya kepalanya yang tersisa, dan kepalanya terbentur ke belakang. Ekspresi Jiu dipucat dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia berada di bawah pengaruh kutukan leluhur dan oleh karena itu perlu membagi kekuatannya untuk menekannya, dan dia baru saja melawan Gemini, menyebabkan dia berada dalam kondisi terlemahnya, tetapi dia masih seorang Grand Empyrean. Dia bahkan sangat kuat di antara para Grand Empyrean. Dan meskipun pihak lain telah memadatkan garis besar matahari Grand Empyrean, itu hanyalah garis besar saja. Ibarat benih yang belum berbunga dan belum berbuah. Namun, hanya dengan garis besar matahari Grand Empyrean, Wang Lin telah mampu memaksanya mundur sementara dia menunjukkan kekuatan penuh dari apa yang bisa dia gunakan saat ini. Ini tidak masuk akal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa matahari Grand Empyrean yang dikondensasi Wang Lin bukanlah hal biasa. Ini jelas bukan matahari Grand Empyrean biasa. Jiu Di bergegas maju sekali lagi. Ketika dua matahari Grand Empyrean bertabrakan, Wang Lin terpaksa mundur dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya gemetar dan dia bergegas ke langit. Tindakan tergesa-gesa Jiu Di tidak mampu menghalangi Wang Lin. Dalam sekejap, dia bergegas ke langit menuju Dao Yi, yang ditutupi oleh sejumlah besar gas hitam dan tubuhnya membusuk. Dengan satu langkah, dia mendekat. Ketika Dao Yi melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, kegilaan muncul di matanya dan dia mengeluarkan suara gemuruh sambil mengangkat tangan kanannya. Dia meraih kehampaan dan pedang setengah bulan hitam muncul di tangannya. Bilah ini dipenuhi niat membunuh, dan dia berbalik untuk memotong Wang Lin. Wang Lin, jika kamu ingin membunuhku, matilah bersamaku. Dalam kegilaan Dao Yi, pedangnya turun ke arah Wang Lin. Tetapi saat pedangnya mendekat, tubuh Wang Lin bergetar dan berubah menjadi 99 bayangan. 99 bayangan di sekitar area itu, dan saat pedang itu menyapu, suara gemuruh bergema. Lebih dari 90 hancur, tetapi sisanya menerobos dan memadat menjadi Wang Lin sebelum Dao Yi. Wajah Wang Lin pucat. Setelah dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke titik di antara alis tengkorak Dao Yi. Dengan keras, tubuh Dao Yi jatuh dari langit dan jeritan menyedihkan bergema. Kutukan leluhur benar-benar meletus, dan saat dia jatuh, sejumlah besar daging dan darah berjatuhan.
Sekarang separuh tubuhnya di balik pakaiannya yang rusak hanyalah tulang belulang. Dengan keras, dia mendarat di tanah yang rusak. Aku tidak mau membiarkan ini terjadi. Dao Yi dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena kutukan leluhur, dia tidak akan berakhir seperti ini di hadapan Wang Lin. Tapi saat ini, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jiu Di berbalik, mengertakkan gigi, dan meraung, Wang Lin, cukup. Anda dapat mengambil kepala leluhur surgawi. Haizi, kamu tidak bisa menyerang Wang Lin, tapi kamu harus menyelamatkan Dao Yi. Haizi diam-diam merenung dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambai pada Dao Yi, yang mendarat di tanah. Dengan kekuatan klan Dao Wang, kumpulkan pikiran orang hidup dan keberadaan orang mati. Biarkan yang ada terus ada, biarkan yang akan menghilang, berhenti. Haizi melambaikan tangannya dan riak biru bergema di sekitar Dao Yi. Ketika Wang Lin mendekat, dia merasa seperti memasuki pasir cepat. Mata Wang Lin berbinar dan sejumlah besar benang hitam menyebar dari tubuhnya menuju Dao Yi. Benang hitam ini menembus riak dan berubah menjadi tubuh Wang Lin sebelum Dao Yi. Dalam kegilaan Dao Yi, dia sangat ingin melawan, tetapi kutukan leluhurnya telah meletus sepenuhnya. Saat dia hendak menggunakan mantra itu roboh dan tubuhnya semakin membusuk. Dia menjerit menyedihkan ketika Wang Lin muncul di hadapannya. Kaki Wang Lin mendarat di dadanya, membuatnya mustahil untuk meronta. Anda bertempur saat Anda ingin bertempur dan berhenti saat Anda ingin berhenti. Bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai keinginan? Dao Yi ini menyerangku lebih dulu. Jika kamu ingin aku berhenti, kamu harus membayar harganya. Wang Lin menginjakkan satu kakinya di Dao Yi dan dengan tenang melihat Jiu Di yang datang dengan cepat. Ekspresi Jiu Di muram dan dia berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Dia menatap Wang Lin, dan seiring berjalannya waktu, kutukan leluhur di dalam tubuhnya menjadi ganas. Jiu Di menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Apa yang kamu inginkan? Kaki kanan Wang Lin memberikan sedikit kekuatan pada tubuh Dao Yi dan gas hitam semakin menyebar. Stimulasi ini menyebabkan kegilaan Dao Yi tersebar dan ia mengalami rasa sakit yang tajam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya disertai rasa terhina karena diinjak oleh Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi dan dia berkata, saya ingin tengkorak bayi itu. Jiu Di mengerutkan kening. Dao Yi, berikan aku tengkorak itu dan kamu bisa pergi. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil inisiatif. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Dao Yi. Lagi pula, dia mampu mengendalikan situasi karena semua Grand Empirin terkena kutukan leluhur, bukan karena kekuatannya memungkinkan dia mengabaikan segalanya. Dao Yi menatap Wang Lin seolah ingin mengingat penampilan Wang Lin. Dao Yi, berikan padanya. Jiu Di mendengus dingin. Dao Yi tahu dia tidak punya banyak waktu. Dengan luka-lukanya saat ini, akan sulit baginya untuk menghilangkan kutukan leluhur. Jika ditunda lagi, bahkan jika dia menghilangkan kutukan itu, budidayanya akan terlalu rusak. Sambil melolong, saat kaki kanan Wang Lin mengendur, tangan kanannya meraih kekosongan dan mengeluarkan tengkorak seukuran kepalan tangan. Dao Yi melepaskan tengkorak di tangannya dan kemudian terbang ke langit. Dia memecahkan kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Tengkorak ini tampak seperti bayi dan dipenuhi aura kematian. Perasaan itu seolah menyatu dengan kehampaan dan melonjak ke segala arah. Perasaan familiar jelas muncul di hati Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan tengkorak itu terbang ke arah dirinya. Dia menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Setelah menerima tengkorak itu, Wang Lin mundur kembali ke samping kepala leluhur surgawi. Orang gila itu masih koma di kepalanya. Wang Lin, klan Dao Wang dan saya menyusun rencana ini. Namun orang dengan panen terbesar adalah Anda. Orang tua ini akan mengingat ini. Tinggalkan tempat ini, dan sebaiknya Anda menjadi Grand Empirin sesegera mungkin. Kalau tidak, setelah orang tua ini menghilangkan kutukannya, kamu harus memberiku pertanggungjawaban atas masalah ini. Jiu Di memandang Wang Lin. Dan kamu, Gemini, jika Dao Yi tidak pulih dan kita berperang dengan klan kuno, maka Anda dapat menyaksikan darah klan surgawi saya mengalir. Sekte ungu yang Anda tidak akan melarikan diri sendirian. Orang tua ini awalnya punya rencana bagus. Aku akan membiarkan semua Grand Empirin membagi relik leluhur surgawi sehingga kita bisa menjadi lebih kuat.
untuk membuatnya tidak lagi ada Kaisar Langit. Tapi karena kamu, semua ini berubah. Anda harus menanggung akibat dari masalah ini. Jiudi mencibir. Gemini diam-diam merenung dan tidak berbicara, tetapi ada sedikit kebingungan dan kerumitan di matanya. Wang Lin meminta maaf dalam hatinya. Dia memandang Grand Empirin Gemini dan membuat keputusan di dalam hatinya. Aku berhutang banyak pada Grand Empirin Gemini. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghentikan perang antara klan kuno dan klan surgawi agar dia tidak menyesali keputusannya hari ini. Grand Empirin Gemini diam-diam merenung sejenak dan kemudian dengan dingin berkata, "Karena saya telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak." Bagus. Jiu dimulai tertawa. Matanya menjadi dingin saat dia melihat Wang Lin. Orang tua ini bisa membiarkanmu mengambil kepala leluhur surgawi, tapi kamu tidak bisa mengambil Lian Daofei. Masalah ini bukan untuk didiskusikan. Ambil kepalanya dan pergi. Orang tua ini sudah mundur. Jika masih ingin keras kepala untuk membawanya pergi, maka lelaki tua ini akan berhenti menekan kutukan leluhur. Saya akan mengambil risiko pemulihan yang sulit di masa depan untuk membuat Anda tetap tinggal. Gemini, kamu bisa membantunya mendapatkan kepala leluhur surgawi, tetapi sekarang Kaisar Langit sudah mati dan kepala leluhur surgawi patah. Kamu harusnya tahu peran Lian Daofei di tempat ini, kata Jiu di perlahan. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi pupil matanya mengecil. Gemini diam-diam merenung sebentar, dan kemudian memandang Wang Lin. Wang Lin, tinggalkan Lian Daofei. Kalau saja Jiu bertanya, dia bisa mengabaikannya. Dia datang ke istana untuk menyelamatkan orang gila itu, bagaimana dia bisa menyerah hanya karena ancaman Jiu Di? Dan Wang Lin tidak percaya bahwa Jiu Di akan berhenti menekan kutukan leluhur dengan mengorbankan pemulihan yang sangat sulit. Namun, Wang Lin tidak bisa mengabaikan kata-kata Gemini. Dalam hatinya, dia sudah berhutang pada Gemini. Karena dia juga bertanya, Wang Lin harus merenung dalam hati. Setelah sekian lama, Wang Lin berkata dengan susah payah, "Beri aku alasan." Dia tidak melihat Jiu Di, tapi pada Grand Empirin Gemini. Kaisar Langit telah jatuh. Lian Daofei sangat penting bagi klan surgawi. Gemini menghela nafas dan menatap Wang Lin. Wang Lin, Lian Daofei harus ditinggalkan. Orang yang berbicara adalah Haizi, yang diam. Dia memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, tempat ini adalah istana terlarang. Meskipun telah runtuh, ia akan pulih dengan sendirinya. Di klan surgawi, istana terlarang sangat penting karena kepala leluhur surgawi ada di sini. Kepala leluhur surgawi digunakan untuk menekan 72 roh klan surgawi. Karena kepala inilah 72 roh tetap tersegel. Setelah kepalanya rusak, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan roh yang masih hidup. Bahkan mereka yang mati akan kembali ke kehampaan setelah penindasan hilang. Pada saat itu, seluruh klan surgawi akan mengalami kekacauan dan benua akan runtuh dan menghilang. Seluruh klan surgawi akan menghadapi bencana. Menurut rencana klan saya sebelumnya, kami tidak ingin menghancurkan klan surgawi, jadi setelah membagi kepala, kami akan memilih satu orang untuk tidur di sini. Orang itu akan menggantikan kepala leluhur surgawi dan menjadi eksistensi yang akan menekan 72 roh. Orang yang kami pilih adalah Lian Daofei. Dia membawa garis keturunan leluhur surgawi dan mewarisi sebagian dari budidaya leluhur surgawi. Klan saya juga telah menanam benih padanya selama bertahun-tahun. Setelah diaktifkan, dia akan menjadi Grand Empirin karena warisan leluhur surgawi yang dia serap. Dengan budidaya Grand Empirin dan mantra rahasia klan saya, efek penindasan dapat tercipta. Inilah mengapa kamu tidak bisa membawanya. Jika kamu mencoba mengambilnya dengan paksa, maka aku harus menghentikanmu juga, kata Haizi dengan lembut. Gemini menghela nafas sambil melihat ke arah Wang Lin dan berbicara untuk kedua kalinya. Wang Lin meninggalkan Lian Daofei di sini. Tidak akan ada bahaya bagi hidupnya, dia akan tetap di sini dan menekan 72 roh. Jiu dengan dingin melihat ini dan tidak berbicara. Wang Lin diam-diam merenung dan menatap orang gila yang terbaring di kepala leluhur surgawi. Dia tidak ragu-ragu saat Anda berbicara. Aku akan menyerahkan kepala leluhur surgawi dan hanya mengambil Lian Daofei. Menyerah. Sekalipun kepala leluhur surgawi ditaruh kembali, ia tidak dapat memainkan peran penindasan karena telah dibelah oleh Kaisar Langit.
Kekuatan di dalamnya telah tersebar dan tidak ada pemain yang bisa digunakan untuk menekan roh. Jiu Di mendengus dingin. Wajah Wang Lin segera memucat dan matanya dipenuhi perjuangan dan komplikasi. Kata-kata mereka sederhana dan tidak banyak yang perlu dipikirkan. Wang Lin tahu itu adalah kebenaran. Wang Lin, tinggalkan Lian Daofei di sini. Ini adalah ketiga kalinya Gemini mengatakan hal tersebut. Waktu perlahan berlalu dan perjuangan Wang Lin menimbulkan gelombang besar di hatinya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia tidak bisa mengambil orang gila itu dengan paksa. Grand Empirin Gemini akan menghentikannya, dan Jiu Di juga akan bertindak. Bersama Haizi, Wang Lin tidak bisa membawa pergi orang gila itu jika mereka bertiga bergabung. Terlebih lagi, menyingkirkan orang gila itu akan mengakibatkan klan surgawi berada dalam kekacauan. Wang Lin tidak peduli, tapi itu akan mempengaruhi Grand Empirin Gemini, yang telah banyak membantunya. Sekte yang ungu bahkan mungkin akan hancur. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia menatap orang gila yang tak sadarkan diri itu dan perlahan menutup matanya. Orang gila, saat aku, Wang Lin, kembali ke istana kekaisaran, saat itulah aku menyelamatkanmu. Aku bersumpah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan memasukkan kepala leluhur surgawi ke dalam ruang penyimpanannya. Dia kemudian tiba-tiba mendongak. Jiu Di, kamu tidak perlu menemukanku. Saya akan kembali lagi nanti. Setelah Wang Lin berbicara, dia terbang ke langit dan tidak melihat ke belakang. Meninggalkan orang gila itu membuat hatinya perih. Dia mendapatkan hasil maksimal dalam perjalanan ke istana kekaisaran ini. Dia telah memperoleh bagian dari warisan leluhur surgawi, memperoleh kepala leluhur surgawi, dan bahkan memadatkan garis besar matahari Grand Empirin miliknya. Tapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menerima orang gila itu. Jika ada pilihan, Wang Lin akan mengembalikan semua kekayaan ini untuk membawa pergi orang gila itu, tapi semua ini sudah diputuskan sejak awal. Dengan ramalan leluhur klan Dao Wang, dia kemungkinan besar bahkan melihat Kaisar Langit merasuki orang gila itu. Mungkin itu adalah bagian dari rencana, tapi itu dirusak olehku. Bahkan penghancuran diri Kaisar Langit dan kutukan leluhur yang dialami oleh 4 Grand Empirin kemungkinan besar sudah diramalkan oleh leluhur klan Dao Wang. Tapi dia tidak memberitahu mereka, dia juga tidak mencoba menghentikannya. Mungkin dia melakukannya untuk anggota klannya di generasi ini, Haizi. Semua itu untuk menghilangkan amarahku terhadap klannya. Apa yang dia lihat hingga membuatnya begitu baik padaku? Apakah karena dalam pikirannya, keberadaanku adalah lebih menakutkan daripada seorang Grand Empirin? Wang Lin memikirkan kata-kata yang ditinggalkan oleh jenius klan Dao Wang di Sekte Jiwa Agung. Semua suara, kamu, yang penuh hormat itu digunakan. Grand Empirin Gemini memandang Lian Daofei, yang sedang koma, dan menghela nafas. Dia mengikuti Wang Lin ke kejauhan. Setelah Wang Lin keluar dari langit istana terlarang yang rusak, dia tidak tahan dan melihat ke bawah. Dia melihat Haizi menggunakan mantra klannya. Orang gila yang tidak sadarkan diri melepaskan cahaya keemasan terang. Saat cahaya keemasan menyebar, matahari keemasan mengelilingi orang gila itu. Saat cahaya keemasan menyebar, Wang Lin merasakan fluktuasi Grand Empirin menyebar dari tubuhnya. Kekuatan Grand Empirin ini bukanlah garis besar seperti matahari Grand Empirin milik Wang Lin, tetapi matahari yang terbentuk sempurna. Lian Daofei menjadi Grand Empirin kelima dari klan surgawi setelah Kaisar Langit jatuh. Namun, Grand Empirin kelima akan tidur selamanya dan tidak pernah bangun. Tujuan keberadaannya adalah untuk menggantikan kepala leluhur surgawi untuk menekan 72 roh. Wang Lin memandang orang gila itu dan melihatnya berubah menjadi gunung saat matahari keemasan menyelimuti tubuhnya. Gunung ini benar-benar berwarna emas dan melesat ke awan. Ketika puncak gunung muncul, bumi yang rusak mulai pulih, tetapi bukannya 9 gunung sebelumnya, yang ada hanya gunung emas ini. Langit juga pulih dan seluruh dunia pada akhirnya pulih. Tatapan Wang Lin tertuju pada gunung emas beberapa saat lebih lama sebelum dia berbalik. Dia ingat sumpah yang dia buat dan tiba-tiba pergi. Setelah meninggalkan istana terlarang dan memasuki istana yang runtuh, Wang Lin melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di istana kekaisaran di kota leluhur.
Istana kekaisaran hancur, dan sekilas, hanya patung yang berdiri sendirian di sana. Patung itu adalah patung leluhur surgawi. Dia menatap ke langit dengan tangan terentang seolah sedang membaca mantra. Wang Lin memandangi patung itu dan merenung dalam diam. Riak bergema di sampingnya dan Grand Empirin Gemini keluar. Era leluhur surgawi telah berakhir dan perlindungannya hilang. Mulai sekarang, klan surgawi tidak lagi memiliki garis keturunan kaisar surgawi. Grand Empirin Gemini memandangi patung itu dan menghela nafas. Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih. Ini adalah janjiku padamu, meski biayanya sangat mahal. Tapi aku harus berterima kasih padamu karena telah memilihku ketika aku masih 2 gadis kecil." Gemini perlahan berkata, "Kamu memang tidak bisa membawa pergi Lian Daofei, kuharap kamu mengerti. Bagaimanapun juga, aku milik klan surgawi dan kamu milik klan kuno." Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia berbalik untuk melihat Grand Empirin Gemini. Adapun bagaimana dia bisa melihat identitasnya, Wang Lin tidak bertanya atau mencoba menutupinya. "Terima kasih." Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada Grand Empirin Gemini. "Saya telah mendapatkan mata leluhur surgawi, jadi sekarang saya akan kembali ke sekte yang ungu. Bagaimana denganmu? Maukah kamu pergi atau kembali bersamaku ke sekte yang ungu?" Wang Lin melihat ke arah benua timur sebelum dia berkata, "Saya ingin kembali ke sekte jiwa agung. Lalu tinggalkan klan surgawi." Grand Empirin Gemini diam-diam merenung sejenak dan kemudian menghela nafas. "Aku tidak tahu apakah membantumu itu benar atau salah." Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian cahaya ungu menyebar dari tubuhnya. Dia berpisah kembali menjadi 2 gadis kecil. Mereka kembali menatap Wang Lin dengan senyum polos dan melambaikan tangan pada Wang Lin saat mereka terbang ke langit. "Wawa, setelah kita kembali, aku akan tidur. Saya sangat lelah." Han, saat kita kembali, bagaimana kalau kita melihat dulu apakah serigala kecil patuh sebelum kita beristirahat?" "Oke, ayo lakukan itu." Suara tajam dan lembut kedua gadis kecil itu bergema seperti lonceng. Wang Lin memandangi 2 gadis kecil yang terbang menjauh dan bergumam, "Terima kasih semuanya." Wang Lin menutup matanya dan membukanya kembali setelah sekian lama sebelum terbang ke kejauhan. Dia tidak melihat bahwa di reruntuhan istana di belakangnya, Haizi diam-diam melihat punggungnya dengan ekspresi sedih saat dia menghilang. "Haizi, ayo pergi." Di belakang Haizi, Jiudi keluar dengan ekspresi lelah. Tubuhnya dipenuhi gas hitam dan dia hampir tidak bisa lagi menekan kutukan leluhur. "Aku tidak menyalahkanmu karena tidak menghentikannya. Anak itu luar biasa. Aku sudah tua, dan itu akan membantumu jika klanmu memiliki hubungan dengannya." Jiudi, yang dikelilingi oleh gas hitam, memandang Haizi dengan tatapan ramah dan penuh kasih sayang. Kehancuran istana kekaisaran dan jatuhnya Kaisar Langit tidak menyebar karena penindasan dari Jiudi. Istana yang hancur kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kaisar Langit kembali melakukan budidaya pintu tertutup. Kaisar Langit generasi ini, Lian Daozhen, sering melakukan budidaya pintu tertutup, dan zaman selalu tidak menentu. Seluruh klan surgawi tidak terlalu memikirkannya. Wu Feng kembali ke benua utara dan segera menyegel dirinya di gletser yang tidak pernah mencair. Dia diam-diam menghilangkan kutukan leluhur di dalam tubuhnya. Dia belum pernah menyerang setelah terkena kutukan leluhur, jadi dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah daripada Dao Yi dan Jiudi. Selain itu, dia telah mendapatkan telinga leluhur surgawi. Begitu dia menghilangkan kutukan leluhur dan memperhalus telinganya, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Dao Yi menyeret tubuhnya yang dimutilasi kembali ke sekte Dao Yi sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dan menekan rasa malu di hatinya. Dia segera memilih untuk memasuki budidaya pintu tertutup. Namun, kutukan leluhur telah meletus sepenuhnya di tubuhnya dan tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Namun, Dao Yi adalah seorang Grand Empirin dan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Gemini pernah memanggilnya, pria bertopeng palsu. Untuk menghilangkan kutukan leluhur tanpa mempengaruhi budidayanya nanti, dia mengumpulkan semua Empirin Exalt dan beberapa Ascendant Empirins. Dia juga memanggil banyak Golden Exalt dan memaksa kutukan itu dibagi ke semua orang. Kutukan leluhur sangat kuat, sehingga Golden Exalt segera mati setelah menyentuhnya.
Bahkan Empirin Exalt segera mengeluarkan lolongan menyedihkan saat tubuh mereka mulai membusuk. Meski bisa bertahan lebih lama, hasil akhirnya tetap saja kematian. Hanya Ascendant Empirin yang bisa bertahan berkat budidaya mereka yang kuat, tetapi harganya masih mahal. Setelah semua Empirin Exalt dan Ascendant Empirins di bawah Dao Yi telah membantu menanggung kutukan, Dao Yi mencari kultivator langkah ketiga seperti orang gila. Bahkan jika mereka hanya bisa membantunya menanggung sedikit kutukan, itu akan sangat bermanfaat baginya. Cara kejam berbagi beban kutukan leluhur ini membuat Sekte Dao Yi hampir menjadi sekte mati. Jiu Di membawa Haizi kembali ke Gunung Kaisar dan segera melakukan budidaya pintu tertutup. Dia kuat, jadi dia perlahan bisa menghilangkan kutukan itu sendiri. Selain itu, dengan bantuan Haizi, kekuatan kutukan leluhur secara bertahap akan menghilang seiring berjalannya waktu. Hanya Grand Empirin Gemini yang tidak terpengaruh kutukan karena mereka tidak serakah. Kedua gadis kecil itu mulai berkultivasi dengan pintu tertutup begitu mereka kembali menyatu dengan mata leluhur surgawi. Begitu mereka keluar, mereka akan mampu membalikkan kelemahan yang disebabkan oleh kecelakaan dalam reinkarnasi mereka. Klan surgawi masih memiliki 5 Grand Empirin, tetapi Grand Empirin kelima hanya tidur di ruang bawah istana. Dia telah berubah menjadi gunung emas dan menekan 72 roh di 72 benua. Di bawah gunung ini, orang gila itu masih belum terbangun, seolah sedang menunggu kedatangan Wang Lin berikutnya. Setengah tahun kemudian, benua timur klan surgawi, benua Banteng Surgawi. Benua Banteng Surgawi yang dulunya tertutup pegunungan telah kehilangan banyak hal selama perang melawan benua setan hijau. Hal ini menyebabkan lanskap benua Banteng Surgawi berubah. Namun, struktur kekuatan benua itu tidak banyak berubah. Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi masih menjadi yang terkuat, dengan banyak sekte kecil di bawahnya. Para murid yang dikirim ke kota leluhur telah kembali ke sekte mereka. Mereka semua memperoleh kekayaannya sendiri dan akan menjadi masa depan sekte mereka. Sekte Jiwa Hebat. Setelah Wang Lin pergi, yang terhormat Green Bull pergi ke budidaya pintu tertutup, tidak peduli dengan masalah duniawi. Masalah sekte diserahkan kepada para tetua, tapi dia menetapkan syarat apapun. Gunung yang diberikan kepada Wang Lin harus dilestarikan dan dijadikan tanah terlarang yang tidak boleh dimasuki orang lain. Banyak orang yang bingung mengenai hal ini. Ketika Wang Lin menjadi terkenal di pengadilan Empirin dan rumor tentang Empirin Ascendant berambut putih menyebar, orang-orang dari Sekte Jiwa Agung menjadi bingung. Mereka perlahan-lahan menemukan berbagai petunjuk bahwa Wang Lin memang adalah Empirin Exalt berambut putih. Mereka samar-samar memahami arti tindakan yang terhormat Green Bull. Yan Luan, seorang tetua di masa lalu, sekarang memegang posisi tinggi di sekte tersebut dan dapat memutuskan beberapa hal penting. Dia bisa saja pindah dari gunungnya dan pergi ke kedalaman Sekte Jiwa Agung untuk mencari gua yang lebih baik. Tapi dia tidak pernah pergi. Di puncak gunungnya, dia bisa melihat gua Wang Lin di kejauhan. Setiap kali dia mengingat masa lalu, dia akan berdiri di puncak gunung dan diam-diam merenung saat dia melihat gunung Wang Lin. Fan Sanmeng dan Fan Sanlu masih menjadi muridnya. Keluhan pribadinya terhadap Wang Lin telah terselesaikan. Bertahun-tahun telah berlalu, cukup waktu untuk melupakannya. Di Sekte Jiwa Agung, ada satu tetua lagi. Namanya Du King. Tubuhnya tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan sepotong kayu. Setelah jiwa asalnya terkondensasi di dalam kayu, dia berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Dia secara pribadi ditunjuk oleh yang terhormat Green Bull sebagai penatua tanpa tingkat budidaya seorang penatua. Hidupnya sangat nyaman, jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu berlalu, saat matahari terbit dan terbenam yang tak terhitung jumlahnya berlalu, Sekte Jiwa Agung tampaknya tidak banyak berubah, seperti benua Banteng Surgawi. Gunung-gunung masih merupakan gunung yang sama dan pavilion-pavilionnya masih sama seperti sebelumnya. Wang Lin berdiri di luar Sekte Jiwa Besar dan melihat sekte yang dikenalnya. Ketika dia pertama kali tiba di sini, dia hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang Sekte Jiwa Agung. Dia perlahan-lahan berpikir bahwa dia telah memperoleh pemahaman tentang sekte tersebut sampai dia pergi dan mengalami banyak hal. Akhirnya, di istana kekaisaran yang jauh dari Sekte Jiwa Agung, dia menemukan hubungan dengan Sekte Jiwa Agung.
Dia akhirnya tahu bahwa bahkan sekarang, masih ada sesuatu yang tidak dia ketahui tentang Sekte Jiwa Agung. Klan Dao Wang, seorang jenius yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Nenek moyang Sekte Jiwa hebat ini, mungkin dia sudah mati atau mungkin dia belum mati. Tapi rencananya berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dia meramalkan kejadian hari ini saat itu. Dia telah bersekongkol melawan semua orang. Di matanya, semua orang adalah bidak. Pada akhirnya, rencananya untuk melepaskan segel pada klannya dan menyebabkan garis keturunan Kaisar Langit menghilang berhasil. Untuk memungkinkan anggota klan terakhirnya yang tersisa mendapatkan kebebasan. Wang Lin memandang Sekte Jiwa hebat dan memiliki ekspresi yang rumit. Dia telah datang ke benua astral abadi sejak lama, tetapi baru sekarang dia tahu bahwa benua banteng surgawi terpencil yang diremehkan oleh semua orang kuat memiliki rahasia tersembunyi yang dapat ditelusuri hingga bertahun-tahun yang lalu. Sambil menghela nafas, Wang Lin melangkah menuju Sekte Jiwa hebat. Tingkat budidayanya saat ini jauh di atas yang terhormat Green Bull dan semua anggota Sekte Jiwa Agung, jadi tidak ada yang memperhatikan kedatangannya. Di Sekte Jiwa Agung, Wang Lin melihat Du Qing dan Yan Luan, yang berdiri di atas gunung dengan gaun merah menyala. Dia juga melihat Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Wang Lin tidak berhenti dan berjalan ke kedalaman Sekte Jiwa Agung. Dia pergi ke paviliun kitab suci jiwa yang dia kunjungi saat itu. Paviliun kitab suci jiwa ini harus dibuka oleh yang terhormat Green Bull saat itu. Namun, sekarang, dengan satu langkah, Wang Lin sudah berdiri di luar Soul Scripture Pavilion. Ini adalah paviliun 7 lantai yang ditutupi lapisan kabut tipis. Di luar paviliun ada 2 status binatang besar yang sangat hidup. Gerbang paviliun ditutup dan sunyi. Ada 3 kata besar di atas gerbang. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Paviliun ini sepertinya memiliki 7 lantai, tapi sebenarnya, ada lantai 8, 9, dan bahkan 10. Green Bull yang terhormat mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki lantai 10. Di sanalah leluhur lama Sekte Jiwa Agung dikuburkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ke atas paviliun. Dia datang mencari jawabannya, atas apa yang ditinggalkan oleh kejeniusan klan Dao Wang padanya. Mendorong pintu yang tertutup, Wang Lin masuk. Dia akrab dengan tempat ini, dan dia dengan tenang menaiki tangga. Suara berderit bergema di dalam paviliun yang sunyi. Wang Lin berjalan ke lantai 2, lantai 3, naik ke lantai 8, yang berhasil dia capai sebelumnya. Wang Lin tidak perlu melanggar batasan di sini, batasan tersebut tersebar saat dia lewat. Melihat tangga ke lantai 9, Wang Lin perlahan naik. Ada beberapa batu giok yang mengambang di sana. Mereka berisi mantra terhebat dari Sekte Jiwa Agung. Mantra ilusi berlapis-lapis lengkap yang diinginkan Wang Lin ada di sini. Tatapannya menyapu batu giok satu persatu. Wang Lin melihat semuanya di dalam dan kemudian berjalan menuju tangga kuno tidak jauh dari sana. Tempat ini menuju ke lantai 10. Sebanyak 13 langkah. Wang Lin mengangkat kakinya dan memanjat selangkah demi selangkah. Dia tiba di puncak Soul Scripture Pavilion, lantai 10. Saat dia memasuki lantai 10, Wang Lin melihat sesuatu yang membuatnya merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dia melihat ke dalam dengan perasaan yang rumit untuk waktu yang sangat lama sebelum dia menghela nafas. Jadi ternyata inilah yang kau tinggalkan untukku. Dan sesuatu yang kau harus membuatku datang ke sini untuk melihatnya, kejeniusan klan Dao Wang, masalah kau memanfaatkanku seperti yang ku bilang pada Haizi sudah dihapuskan. Wang Lin tidak melihat ke lantai 10, tetapi berbalik dan pergi. Setelah Wang Lin pergi, pemandangan lengkap dari lantai 10 terungkap. Lantai 10 tidak besar, hanya berukuran 100 kaki. Ada patung dan kerangka di dalamnya. Patung itu adalah patung seorang pria. Dia berdiri di sana, melihat ke bawah, dan matanya sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dia memberikan tekanan tanpa merasa marah dan dengan dingin menatap kerangka di depannya. Tengkorak itu berlutut di depan patung dengan ekspresi kesakitan dan memohon. Ada retakan di kepalanya, tapi tidak ada otaknya. Ada lubang di dadanya, tapi tidak ada jantung di dalamnya. Tangannya terangkat ke rambut. Di tangan kirinya ada otaknya yang layu dan di tangan kanannya ada jantungnya yang tak berdetak. Dia memandang patung itu seolah-olah dia sedang meminta pengampunan dan telah berlutut di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Ini bukanlah kerangka biasa, tapi penjara bagi jiwa manusia. Jiwa ini berdoa memohon pengampunan. Patung itu adalah milik Wang Lin. Kerangka itu adalah nenek moyang lama Sekte Jiwa Agung, jenius klan Dao Wang. Benua astral abadi, 5 benua besar klan surgawi dan 72 benua kecil menempati lebih dari 50% benua astral abadi. Hampir 50% sisanya adalah 36 negara klan kuno, dengan 10% adalah lautan tak berujung yang memisahkan klan kuno dan klan surgawi. Laut ini adalah laut terbesar di benua astral abadi. Itu tertutup gelombang yang mengamuk dan kabut sepanjang tahun. Mustahil bagi manusia untuk melewatinya, dan bahkan para pembudidaya di bawah tingkat budidaya tertentu tidak dapat melakukan terobosan. Laut ini merupakan penghalang alami yang menyulitkan para dewa dan orang dahulu untuk pergi ke daratan masing-masing. Waktu berlalu, Wang Lin tidak terburu-buru sama sekali saat dia berjalan melalui bagian utara benua utara menuju lautan luas. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi benua. Di hadapannya ada lautan gelap dengan ombak yang mengamuk. Ada bongkahan es besar yang saling bertabrakan sehingga menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Setelah melewati ini, saya akan berada di klan kuno. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum tubuhnya berkedip dan dia muncul di atas bongkahan es raksasa. Berdiri di atas es, Wang Lin melihat kembali ke klan surgawi. Melihat klan surgawi, semua yang terjadi di sana terlintas di matanya. Kenangan ini seperti angin dingin laut yang menyebabkan rambut putihnya berkibar dan terbang. Es di bawah Wang Lin naik dan turun bersama laut. Perlahan-lahan melayang ke kejauhan dan menjauh dari klan surgawi. Klan surgawi perlahan menjadi kabur di mata Wang Lin. Dia berdiri di sana dan menatap klan surgawi yang kabur saat dia menjauh. Saat dia menjauh, dia melihat banyak wajah familiar yang sepertinya menghilang. Orang gila, begitu aku kembali. Wang Lin tidak menggumamkan bagian kedua dari kalimat itu. Matanya dipenuhi tekad dan ketegasan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tidak bisa lagi melihat klan surgawi, hanya ombak laut. Di cakrawala yang jauh, matahari perlahan terbenam, memperlihatkan matahari merah menyala yang perlahan turun. Saat dunia menjadi gelap, Wang Lin berbalik. Guru Xuan Luo, murid akan datang. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat kakinya. Dia menghilang dari es tanpa jejak. Siang dan malam silih berganti dan ombak terisak-isak. Inilah satu-satunya perubahan dan suara di lautan luas ini. Laut tidak lagi dingin, itu menjadi lembab. Laut menjadi semakin ganas dan ombaknya tampak seperti ingin menghancurkan langit. Seolah-olah ada binatang buas yang kuat di laut, dan ia akan menggantikan langit dengan laut. Naga laut bergerak melintasi laut dan sangat fleksibel. Ia jauh lebih cepat di laut daripada di langit, dan ada sosok berjubah putih duduk di atas kepalanya. Wang Lin tidak menggunakan spatial bending untuk bergegas ke klan kuno dengan kecepatan tercepatnya. Sebaliknya, dia membiarkan naga laut itu berenang ke depan. Dia duduk di atas naga laut dan mulai menyesuaikan budidayanya. Perjalanan ke klan kuno ini seharusnya tidak menimbulkan bahaya hidup atau mati. Lagi pula, Guru Xuan Luo ada di sana. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya. Langit biru dan cerah, dan matahari terasa hangat saat cahaya menyinari tubuhnya. Di klan kuno, saya harus tenang. Selama berkultivasi diam-diam, saya harus memenuhi janji saya kepada guru. Saya perlu melindungi Dao kuno dan menjaga reinkarnasi guru. Bagaimanapun, aku milik Dao kuno. Wang Lin tampak sedih saat dia menghela nafas. Sayangnya, di klan surgawi, saya tidak menemukan King Sui, si Tunan. Dan saya tidak menemukan Li Qianmei. Ini sangat disayangkan. Lupakan, ketika saya kembali ke klan surgawi, saya mungkin menemukan mereka. Wang Lin menghela nafas. Saya tidak akan pergi ke si kuno atau Ji kuno, tetapi pergi ke kota kekaisaran Dao kuno. Saya bertanya-tanya bagaimana hal itu akan dibandingkan dengan kota leluhur klan Celestial. Wang Lin diam-diam melihat ke kejauhan. Kultivasi saya masih kurang, jadi saya harus melakukan budidaya pintu tertutup di klan kuno dan berusaha menjadi seorang Grand Empirin. Saat aku memenuhi janjiku pada guru, aku akan pergi mencari jiwa Wan El. Memikirkan Li Muwan, mata Wang Lin dipenuhi kesedihan. Wan El, di mana bagian jiwamu itu?
Hanya ketika jiwamu sudah lengkap, aku dapat menemukan metode untuk membangunkanmu. Setelah menyerap pecahan pedang, esensi logamku telah selesai dan 5 elemen menyatu menjadi satu. Tingkat kultivasi saya meningkat. Kultivasi Wang Lin berbeda dari yang lain, dia membutuhkan esensi. Hanya dengan esensi tingkat kultivasinya dapat meningkat. Ketika esensi logam selesai, Wang Lin naik dari Void Tribulan tahap tengah ke Void Tribulan tahap akhir. Kemudian, dengan warisan leluhur surgawi, dia mampu membuat garis besar matahari Grand Empyrean muncul setelah dia melancarkan kultivasi penuhnya. Waktu berlalu hari demi hari dan ombak menjadi semakin deras. Ada juga kekuatan hukum benua astral abadi. Kekuatan ini adalah kunci untuk memisahkan klan celestial dan klan kuno. Namun, bagi Wang Lin, kekuatan ini terlalu lemah dibandingkan dengan apa yang dia alami dalam kehampaan, jadi dia bisa mengabaikannya begitu saja. Auranya mengelilingi naga laut, membuatnya bergerak lebih cepat. Ada titik hitam di langit, itu adalah binatang nyamuk. Wang Lin melepaskannya dan mengeluarkan desisan ceria di langit saat mengikuti Wang Lin menuju klan kuno. Beberapa bulan kemudian, ketika Wang Lin membuka matanya lagi, dia melihat tepi laut. Bumi hitam berbeda dari klan surgawi. Tanah hitam milik klan kuno memberikan kesan kesedihan dan kecerobohan.